Ya, pemirsa, kembali kita masih berbincang pada kesempatan kali ini bersama Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung atau Kadiskar PB Kota Bandung, Bapak Gun-Gun Sumaryana. Pak Gun-Gun tadi disampaikan bahwa soal pohon tumbang, lalu Ya, juga banjir, longsor juga masih menjadi hal yang harus diwaspadai di Kota Bandung ini terkait bencana hidrometeorologi ini. Di Diskar PB Kota Bandung, apakah sudah memetakan nih Pak titik-titik yang cukup rawan kebencanaan di Kota Bandung atau hampir di setiap kecamatan ini ada eh, apa namanya titik kebencanaan ataupun juga potensi bencana. ya. Jadi kan mengenai potensi-potensi yang Mhm, rawan di Kota Bandung, mhm, kami kan di Kota Bandung juga sudah punya kajian risiko bencana. oke, Dan kita juga dalam waktu yang belum terlalu lama, mhm, kita sudah menerbitkan resiko penanggulangan bencana. mhm, Nah, itu kan sudah terpetakan. Titik-titik mana saja yang kira-kira rentan terhadap bahaya longsor, titik-titik mana yang rentan terhadap bahaya banjir, dan termasuk pohon tumbang. Gitu. mhm. Oke, baik. Dan ketika menghadapi adanya kebencanaan seperti itu kan perlu apa keahlian khusus nih Pak. Bagaimana pelatihan yang juga diterapkan terhadap apa para kru ataupun juga personil dari Diskar PB? Ya, jadi memang kan selain ada program diklat Mhm, dan kami pun sekarang ada 2 personil teman-teman penyelamat atau rescue mhm, yang sedang melaksanakan diklat, insya Allah besok selesai selama 1 bulan. mhm, Jadi di Makota sendiri ketika ada pergantian peleton, karena kita bersiaga 24 jam, misalkan peleton 1 ke peleton 2, mhm, nah itu ada juga istilahnya mah untuk menjaga stamina, melakukan senam-senam kecil, terus melakukan aktivitas bisa juga keliling, mhm. melaksanakan juga baris berbaris, Oke. termasuk beberapa saat juga melakukan peningkatan skill kapasitas terkait dengan penyelamatan, Mhm, baik tali temali atau diperlukan kita juga terkait dengan penyelaman dan lain-lain. Kita bisa juga pernah kita mhm. melaksanakan di Aljabar untuk Oke. terkait dengan apa Ya, ya. memanfaatkan atau meningkatkan kapasitas dari personil Mhm. penyelamatan. Oke, baik, Pak. Nah, untuk personil tadi sudah dibahas. Nah, kalau peralatannya sendiri untuk kebencanaan kan pasti akan berbeda sendiri nih, Pak. Ini Ya. seperti apa nih, Pak? Sampai saat ini kalau misalkan baik kebakaran ataupun Mhm. kebencanaan, kita mempunyai beberapa sarana prasarana. Oke. Dan sebetulnya perangkat-perangkat itu yang tetaplah bisa dimanfaatkan Mhm. untuk penanganan baik kedaruratan, Mhm. kebakaran ataupun kebencanaan. Oke, baik. Catatan terakhir yang cukup menonjol soal Siap. kebencanaan di Kota Bandung itu apa, Pak? Yang cukup menonjol ya itu Mhm. tadi, kalau misalkan ketika angin kencang, saya justru rada-rada khawatir adanya banyaknya pohon tumbang juga Mhm. gitu kan, Mhm. karena memang eh, khawatir tuh ketika teman-teman melaksanakan penyelamatan Oke. gitu ya di bawah hujan yang lebat, Mhm. dan ada juga beberapa teman-teman yang ketika penanganan pohon tumbang yang mengalami beberapa apa Mmm, ya kecelakaan juga meskipun istilahnya tidak berat. mhm. Tetapi bukan berarti kita menafikan kebencanaan yang lain, tetapi Mhm. tetaplah seluruh kebencanaan yang di Kota Bandung menjadi fokus Mhm. perhatian dan mitigasi dari teman-teman di Mhm, Diskar PB Kota oke. Bandung. Termasuk juga kalau kita lihat nih banyak mungkin di, sepadan-sepadan sungai nih Pak, Ya, bangunan-bangunan yang tanda ya. kutip ini ya, ini tidak sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Apakah juga hal ini menjadi, apa, potensi kerawanan juga dan menjadi fokus perhatian juga dari Diskar PB nih Pak? Iya, itu jelas. Tetapi kan untuk terkait dengan siapa ya, apa Mhm, terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai, mhm, itu kan jelas pengampunya bukan kami. Tapi iya, ketika terjadi kedaruratan, kebencanaan, itu jelas wajib Diskar PB untuk melakukan penanganan. mhm, Nah, salah satu contoh kemarin dampak dari banjir yang cukup besar, mhm, akhirnya kan aliran sungai ada yang terhambat oleh salah satu pohon, mmm, dan itu menyebabkan banjirnya kemana-mana. oke, Nah, teman-teman dari rescue dari mhm, Diskar PB Kota Bandung mengeluarkan personilnya mhm, dan sarana prasarana untuk mengangkut mhm, akar atau pohon yang besar yang menyumbat aliran sungai tersebut. Ya, mhm, alhamdulillah, ketika itu diangkut, aliran sungainya
berangsur normal kembali. Oke, Dan baik. istilahnya dampak dari banjir tersebut sudah bisa diminimalisir. Oke, baik, menarik sekali. Jadi memang tugas dan tanggung jawab dari Diskar PB ini cukup besar dari dua sub itu, mulai dari penanganan kebakaran dan juga penyelamatan, serta juga soal kebencanaan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita melihat nih Pak, di beberapa kabupaten kota, Iya. di Jawa Barat sendiri rata-rata punya yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun juga Betul. BPBD. Ini kenapa kok Kota Bandung tampaknya masih belum memiliki BPBD? Nah, ini bagaimana akhirnya juga hal ini terus diwacanakan? Ya, insya Allah dalam waktu dekat Kota Bandung pun akan mempunyai BPBD. Dan sekarang sedang digarap bersama Pansus 4 DPRD Kota Bandung. Oke. Dan mudah-mudahan nanti fasilitasi di awal tahun di provinsi kita harapkan dalam waktu yang dekat, baik Januari ataupun Februari, mudah-mudahan kalau lancar itu bisa segera terbentuk BPBD di Kota Bandung. Karena sangat pentingnya BPBD di Kota Bandung, Pak. Sangat penting, sangat penting. Oke. Hasil saya kemarin juga berkonsultasi dengan BNPB, rupanya ada salah satu kata kunci Oke. kenapa BNPB tidak bisa memberikan bantuan atau istilahnya apapun itu kepada selain BPBD itu karena undang-undang rupanya. Jadi ketika mereka memberikan di luar BPBD, ya pasti melanggar regulasi yang ada. Oke, jadi memang kebutuhan kebencanaan ketika di Kota Bandung cukup tinggi, tetapi Ya. memang wadahnya tidak ada, ini menjadi hambatan juga ya Pak ya. Ya. Oke, berarti nanti akan ada pemecahan antara Diskar PB dan BPBD atau seperti apa nanti Iya, gambarannya? berarti kan ada perangkat daerah baru ya. Nanti ada BPBD berdiri sendiri, dan nanti juga ada, kalau sekarang Diskar PB, Iya. ke depan insya Allah menjadi Dinas Pemadaman dan Penyelamatan. Jadi ada BPBD-nya, ada juga Dinas Pemadaman dan Penyelamatan. Oke, baik. Nah, ini kan juga bagaimana persiapan ketika pembentukan BPBD ini nih Pak, sebetulnya. Karena kan tidak serta-merta dengan dibentuk seperti itu, tetapi juga harus ada persiapan, baik itu personilnya, ataupun juga struktur organisasinya, ataupun juga apa yang berkaca dari BPBD yang sudah ada di beberapa daerah di Jawa Barat, Pak. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan tugas kebencanaan, kan sekarang pun diampu oleh Diskar PB. Dan ada salah satu bidang tadi adalah bidang penanggulangan bencana. Nah, personil, kalau memang istilahnya personil-personil untuk penguatan di BPBD, bisa saja sekarang yang sudah berkecimpung di bidang penanggulangan bencana bisa juga nanti ditempatkan di BPBD. Tapi kan ini jelas tergantung kepada pimpinan kepala daerah, gitu kan. Termasuk kajian dari BKPSDM selaku pengampu kepegawaian. Oke, baik. Tapi dengan misalnya nih Pak, karena memang tadi ya mudah-mudahan tahun depan ya Pak ya, sekali Amin, lagi mudah-mudahan BPBD segera. betul-betul bisa terbentuk. Berarti soal kepenanggulangan bencana ini mau tidak mau akan terus ditekankan oleh Diskar PB seperti itu. Tapi kalau misalnya memang tahun depan pun masih molor, berarti tanggung jawab masih tetap berada di Diskar PB ya Pak? Ya, kalau misalkan selama memang BPBD belum terbentuk, jelas Diskar PB selaku pengampu dua suburusan Oke. bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Gitu. Oke. Karena kebencanaan ada di Diskar PB di bidang penanggulangan bencana. Oke, baik. Pak Gun-Gun sendiri nanti siap kalau misalnya ditunjuk tiba-tiba nih pembentukan BPBD, karena kan harus ada yang sudah paham atau profesional nih ketika mengelola BPBD. Ya, kalau memang Allah menetapkan melalui pimpinan menugaskan saya di BPBD, ya insya Allah saya harus siap. Gitu kan, selaku perangkat daerah, selaku aparat, ya intinya dimanapun selama itu dipercaya oleh pimpinan dan dianggap bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya insya Allah saya harus siap. Oke, baik Pak. Nah, selain itu juga kalau kita melihat bagaimana kolaborasi sejauh ini dari rekan-rekan Diskar PB bersama, biasanya kalau dalam sebuah kebencanaan atau bencana kebakaran kan tidak hanya sendiri, tetapi bagaimana kolaborasi dengan instansi-instansi lain, Pak? Ya, luar biasa, makanya tadi saya sampaikan terkait dengan kebakaran, kedaruratan, penyelamatan, baik dari masyarakat Kota Bandung sendiri, itu sudah luar biasa. Dan koordinasi dengan perangkat daerah yang beririsan dengan tugas-tugas kami, ini sudah sangat luar biasa. Salah satu contoh ketika kita akan ke TKP, ke tempat kejadian kebakaran lah ya, yang respon timenya betul-betul dituntut gitu kan. Itu dari Dishub sudah membukakan lampu-lampu supaya istilahnya kita tetap di lampu hijau. Datang di lokasi, itu pun mulai dari TNI Polri sudah ada, itu senantiasa sudah ada, dan PMI pun senantiasa sudah ada. Belum Linmas,
kelurahan, linmas kecamatan, itu pasti selalu ada. Apalagi kalau misalkan kejadiannya besar. Dan belum juga dari relawan-relawan, ini luar biasa. Relawan-relawan di Kota Bandung saya rasa luar biasa, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, seluruh relawan, seluruh masyarakat Kota Bandung yang senantiasa memudahkan, membantu Diskar PB dalam melaksanakan tugasnya. Oke, baik. Seperti apa juga terkait pola komunikasi apabila ada sebuah kebencanaan ataupun juga misalnya kebakaran nih Pak, respon time tepat. Kalau kita ketahui mungkin masyarakat, dan ini penting ada di handphone Anda pemirsa, karena di handphone saya juga sudah ada 113 ya, karena itu hal yang penting ketika ada kedaruratan ataupun juga kebencanaan. Tapi secara teknis mungkin masyarakat, loh ini tiba-tiba Diskar PB ini kayaknya cepat banget gitu ketika ada responnya. Seperti apa sih Pak secara teknis di lapangan? Apakah melalui ada komunikasi tersendiri atau mungkin ada radio aja atau seperti apa tuh? Nah, ini kan luar biasanya. Kita memang kalau misalkan secara formal tadi ada 022113. Tapi luar biasa kepedulian masyarakat Kota Bandung, termasuk insan pers, ini luar biasa. Jadi kami di samping relawan-relawan yang sering menginformasikan. Mungkin saja ketika ada terjadi kebakaran, yang kena dampaknya panik. Boro-boro ingat mau nelfon gitu kan. Nah, tapi ketika ada relawan yang melaporkan ke kami. Dan kami pun beberapa kali mendapat informasi awal dari insan pers. Salah satunya ketika terjadi banjir yang di Braga. Itu media-media yang menginformasikan, ya kita akhirnya turun untuk melaksanakan evakuasi dan penyelamatan, karena memang ketika terjadi banjir Braga ada beberapa warga yang terdampak. Oke, baik. Nah, ternyata komunikasi beberapa stakeholder ini juga sangat penting dan juga menunjang ya Pak ya soal kecepatan untuk penanggulangan bencana ataupun juga kebakaran. Dan pemirsa, menarik juga di Kota Bandung cukup banyaknya bangunan-bangunan atau baik itu perkantoran dan sebagainya. Nanti kita pantau seperti apa juga keamanan terkait kebakaran ataupun juga kebencanaan yang juga bisa mengancam bangunan-bangunan atau perkantoran yang ada di Kota Bandung. Kita akan bahas lebih lanjut, namun kita akan jeda kembali. Tetaplah bersama kami dalam dialog di iNews Jabar.